Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di videoku. Dan di cerita sebelumnya aku sempat bahas yang beda alam ya. Dan kali ini juga aku akan menceritakan beberapa hal mistis dan sejarah di Pulau Nusa Kambangan. Pastinya udah tahu dong Pulau Nusa Kambangan ini. Ya bener banget, pulau tersebut dikenal sebagai penjara kelas kakap guys. Selain itu, Pulau Nusa Kambangan juga dijuluki sebagai Alcatraznya Indonesia. Lalu seperti apa sih sejarah Pulau Nusa Kambangan hingga akhirnya dijadikan sebagai sebuah penjara? Sebelum masuk ke ceritanya, karena ini tuh penting banget ya guys ya, jangan lupa di subscribe dulu, like, comment, dan share, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Yuk, mari kita bahas. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, yang terkenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga permasyarakatan atau lapas yang berkeamanan tinggi di Indonesia. Nah, jauh sebelum Nusa Kambangan itu dijadikan lapas, terdapat berbagai cerita rakyat atau pewayangan ya, yang konon tempat ini tuh pusat ibu kota Makhluk Halus yang membawai seluruh wilayah di tanah Jawa. Dan di balik itu ada sesosok makhluk halus yang berkuasa bernama Betari Durga. Secara tradisional, penerus dinasti Kesultanan Mataram sering melakukan ritual di pulau ini dan menjadikannya sebagai hutan ritual. Berbagai macam tumbuhan khas ritual budaya Jawa ditanam di sini, guys. Nah, Nusa Kambangan tercatat sebagai pertahanan terakhir dari tumbuhan yang bernama bunga Wijaya Kusuma yang sejati guys. Kita pasti tahu kan kembang Wijaya Kusuma ini. Nah, dari sinilah nih nama pulau ini berasal, Nusa Kambangan, yang berarti pulau bunga-bungaan guys. Ada pula cerita lain nih. Nah, konon hiduplah seorang raja yang angkuh dan sombong yang bernama Prabu Aji Pramosa. Ia seorang raja yang sangat berkuasa di daerahnya karena kesaktiannya yang dimilikinya. Saking saktinya, ia sampai-sampai mencari orang sakti untuk dikalahkan. Karena dia tuh tidak ingin ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktiannya, gengs. Nah, suatu hari ada seorang resi yang konon memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Nah, resi itu bernama Resi Karno atau Kiai Jamur. Nah, Sang Prabu pun mendatangi kediaman Sang Kiai Jamur. Namun sebelumnya nih ya, Kiai Jamur itu telah diberitahu oleh abdinya bahwa Prabu Aji Pramosa akan mendatanginya dan mengajaknya bertanding, gengs. Namun Kiai Jamur ini lebih memilih untuk menghindari kedatangan Sang Prabu dengan melakukan perjalanannya ke arah barat. Nah, Kiai Jamur ini melakukan perjalanannya ke arah barat, menelusuri hutan-hutan dan sungai-sungai hingga ke daerah pesisir selatan Pulau Jawa. Nah, sampailah di suatu daerah yang kini bernama Cilacap. Kiai Jamur ini menemukan sebuah gua di tepi laut. Nah, di gua itu tuh Sang Resi pun bertapa. Singkat cerita, Sang Prabu beserta pasukannya menemukan sebuah gua dan mereka menemukan Sang Resi sedang bertapa, guys. Tanpa pikir panjang, Sang Prabu menghampiri Sang Resi dan langsung membunuhnya. Sang Prabu pun dikejutkan karena jasad Sang Resi menghilang tanpa bekas. Tiba-tiba Prabu Aji Pramosa dan pasukannya dikejutkan oleh suara gemuruh ombak dan badai pasir disertai angin yang dahsyat. Kian lama ombak itu kian membesar dan banyak penyu-penyu ini menepi ke teluk, guys. Hingga akhirnya teluk itu diberi nama Teluk Penyu yang menjadi objek wisata utama kota Cilacap. Nah, gemuruh ombak dan angin itu tuh disertai dengan munculnya seekor naga yang sangat besar. Naga itu hendak memakan rombongan Sang Prabu. Dengan tergesa-gesa, Sang Prabu melepaskan anak panahnya ke arah naga. Anak panah meleset di ulu hati naga, guys. Naga itu pun menghilang dan ombak serta gemuruh angin berhenti seketika. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita yang sangat cantik rupawan.
Wanita itu bernama Dewi Wasawati. Wanita itu mendekati Sang Prabu guna berterima kasih kepada Sang Prabu karena telah memanahnya, guys. Itu artinya Sang Prabu telah membantunya untuk bisa kembali ke wujud aslinya, yaitu dari seekor naga yang menakutkan menjadi manusia seutuhnya. Nah, sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan setangkai kembang Wijaya Kusuma. Konon, siapa saja yang dapat memiliki bunga gaib ini, maka ia akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Maka dari itu dinamakan Nusa Kembangan atau bisa disebut Nusa Kambangan, yang artinya pulau yang banyak ditumbuhi bunga, gengs. Nah, setelah menerima bunga itu, Sang Prabu pulang dengan menaiki perahu. Namun Sang Prabu merasa sangat kecewa karena bunga itu jatuh di laut, guys. Setelah sampai di kerajaan, Sang Prabu pun mendapat berita bahwa di Pulau Karang dekat Nusa Kambangan tumbuhlah bunga yang aneh dan ajaib. Ternyata bunga itu bunga Wijaya Kusuma yang ia jatuhkan terdampar dan tumbuh di atas Pulau Karang tersebut. Sampai saat ini keberadaan bunga Wijaya Kusuma masih dilestarikan di Pulau Nusa Kambangan. Nah, di Pulau Nusa Kambangan juga ditumbuhi banyak bunga-bunga liar yang tidak kalah indahnya dengan bunga Wijaya Kusuma. Di Pulau Nusa Kambangan ada sebuah benteng yang digunakan untuk pertahanan Belanda, guys. Seperti apa sejarahnya? Yuk, mari kita bahas. Ini ada beberapa versi mengenai didirikannya benteng bersejarah ini. Menurut beberapa sumber, benteng Karangbolong ini didirikan Portugis pada tahun 1825. Namun ada pula yang mengatakan bahwa benteng ini dibangun pada tahun 1837 sampai 1855. Nah, dibuat oleh bangsa Portugis saat menjajah sebagian Nusantara sebagai pertahanan menghadapi serangan laut. Proses pembangunannya menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Oleh sebab itu, benteng Karangbolong juga disebut sebagai Napoleon Tower, guys. Nah, benteng ini tuh merupakan benteng terkuat milik Portugis pada masa Hindia Belanda. Namun, usai dikuasai Belanda, benteng itu dijadikan pertahanan tepi laut oleh Belanda, guys. Karena benteng ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, guys, pada saat itu. Diawali pada tahun 1739, kapal FOC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di Pangandaran. Setelah mengitari pulau tersebut, Sang Paulus ini kayak bisa menulis peta-peta gitulah ya. Nah, merasa Pulau Nusa Kambangan itu cocok untuk dibangun pelabuhan. Kemudian pada tahun 1836, FOC membangun atau memperluas sebuah benteng yang diberi nama Benteng Karangbolong. Nah, Nusa Kambangan dijadikan sebagai garda terdepan untuk melindungi kapal dari ancaman dan juga penjarahan oleh bajak laut. Nah, setelah FOC ini berhasil meminimalisir sebagai ancaman, Nusa Kambangan dialihfungsikan sebagai sebuah penjara dengan keamanan tinggi, guys. Seperti gambar yang di samping ini. Pada tahun 1850, 80% warga pribumi yang terlibat pembangunan benteng terserang wabah malaria. Lalu FOC menggunakan narapidana untuk membangun benteng tersebut sehingga dibuat penjara bambu berkapasitas 300 orang. Nah, pada tahun 1836, wabah malaria menyerang lagi dan Nusa Kambangan ditutup bagi penduduk sipil pada saat itu. Nah, pada tahun 1896, bagian selatan benteng berhasil berdiri berkat para narapidana. Nah, pada tahun 1908, Pulau Nusa Kambangan ditetapkan sebagai Pulau Bui yang di bawah pengawasan dan pemilikan Hradvan Jastit. Nah, pada tahun 1910, penjara Permisan berkapasitas 700 orang mulai digunakan untuk para narapidana. Nah, pada tahun 1912 sampai 1935, 9 penjara dibangun bertahap di Nusa Kambangan. Nah, sejak era kemerdekaan Indonesia, Nusa Kambangan tidak berubah fungsi dan tetap menjadi penjara kelas berat
berkeamanan tinggi sampai sekarang. Terdapat ada misteri 3 tempat paling angker di Nusa Kambangan. Lapangan tembak tunggal Panaluan. Lapangan tembak ini adalah bekas penjara Limus buntu yang hanya sedikit tertinggal puingnya, guys. Tempat ini tuh banyak tertutup semak belukar. Nah, kesan angker terasa ketika melintasi wilayah ini. Nah, di tempat ini, Freddy Budiman dan 3 terpidana lain pada April 2016 lalu dieksekusi di tempat ini, guys. Nah, sebelum itu pada Juli 2015, 2 tersangka Balinain dan Andreu Chan dan Muyuran Sukumuran juga meregang nyawa di tempat ini. Konon banyak petugas yang kerap mengalami penglihatan atau penampakan di tempat ini, guys. Sosok makhluk astralnya menyerupai orang, guys. Lalu yang kedua, pertigaan Kamboja. Nah, di ruas jalan yang sama sekitar 2 km dari lokasi penampakan pria tanpa kepala, ada sebuah pertigaan unik nih. Seluruh pohon ditebang kecuali pohon Kamboja tegak berdiri tepat di tengah simpang 3 itu, guys. Cabang-cabangnya ini tuh meranggas, hampir tak berdaun. Namun kesannya tuh nggak ada daun-daunnya, guys. Jadi kesannya tuh mistis. Ya kayak pohon gundul gitu lah ya. Orang ceritanya di pertigaan ini berbagai makhluk halus tuh berkumpul, guys. Ya reuni gitulah ya. Nah, termasuk pria tanpa kepala yang disebut dengan nama Mbah Syukur. Nah, seorang petugas lapas menuturkan bahwa tempat itu adalah pusat keramaian dedemit-dedemit Nusa Kambangan, guys. Katanya berdasarkan cerita petugas senior di pertigaan itu, terutama di sekitar pohon Kamboja yang berada di tengah pertigaan, adalah tempat favorit, katanya sih favorit para makhluk halus setan pada nongkrong, guys, di situ. Nah, yang kelihatan di situ makanya macam-macam ya, guys ya. Ada perempuan berpakaian putih, berambut panjang, Mbak Kunti, terus ada poci gitu-gitu, segala sosok segala macam ada di tempat tersebut. Nah, itu sebabnya pohon Kamboja itu tak ada yang berani menebang, guys. Sebab jika ditebang, bisa jadi makhluk halus itu kehilangan tempat tinggal dan justru menyebar liar, katanya menurut artikel yang aku baca. Yang ketiga adalah Lembah Nirbaya. Terakhir adalah Lembah Nirbaya yang kini telah berubah menjadi lapas terbuka industri Nusa Kambangan. Di tempat ini kerap kali petugas atau napi asimilasi mendengar suara atau penampakan. Bahkan itu terjadi di siang bolong, guys. Nah, pernah nih sering banget ada orang yang minta tolong, katanya bahkan sampai ke lapas lainnya, guys. Katanya minta makamnya tuh dibenerin. Nah, ternyata setelah dilihat oleh Pak Kiai, memang benar makam itu menghadapnya tuh salah. Itu loh yang orang Nigeria katanya sih, yang menurut artikel yang aku baca ya, guys ya. Nah, memang ada 2 WNA Nigeria yang dieksekusi di Lembah Nirbaya, yaitu terpidana mati kasus narkoba asal Nigeria yang bernama Samuel dan Hansen Anthony Nolisa pada Juni 2008. Nah, akhirnya hampir seluruh lapas Nusa Kambangan memiliki cerita mistis sendiri-sendiri, seperti suara sendal berketipak di lorong-lorong lapas tengah malam, suara tangis, lolongan minta tolong, rintihan, hingga teriakan juga kerap terdengar di lapas-lapas tersebut, guys. Ya pantas lah ya, orang namanya tempat eksekusi, pasti banyak para dedemit-dedemit yang terkumpul pada reuni, guys ya. Sekian dari kisah sejarah Pulau Nusa Kambangan dan kisah horor-horor di dalamnya. Yang kita tahu Pulau Nusa Kambangan ini adalah penjara tempat eksekusi ya, guys, yang penjaranya tuh sangat berat, kelas kakap. Nah, maka dari itu jika kita ngomongin soal mistis, pasti mistis banget dan horor banget. Itu kan tempat eksekusi para narapidana ya kan ya. Oke, dan saya tegaskan di video kali ini, cerita yang saya ceritakan berdasarkan artikel yang aku baca di internet ya, guys ya. Jika salah atau keliru mohon ditambahkan di kolom komentar ya, guys ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya ya, guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.